Dibilang setuju untuk saat ini bahwa tidak adanya lapangan kerja buat mereka atau mereka pelarian ke luar negeri supaya mereka bisa mengembangkan ilmu mereka, ya saya sangat setuju. Dan jangan disalahkan kepada mereka. Mungkin mereka terlalu peka, terlalu emosional, nggak tahu berbuat apa-apa. Kalau memang negara luar menjanjikan buat mereka akan di luar negeri dengan hidup yang tentram, nyaman, mendapatkan hasil yang sebanding, tentu ya saya ngedukung. Dan kembali lagi ke pemerintahan kita. Sadar enggak? Merasa tertampar enggak? Merasa sedih enggak? Merasa kecewa enggak? Pemuda Indonesia yang cerdas dan pintar, sekolah bertahun-tahun, mereka harus meninggalkan Indonesia hanya karena tidak ada lapangan kerja dan sulitnya untuk memberikan pekerjaan ke mereka karena faktor-faktor dari yang tadi yang saya sebutkan itu. Lamaran-lamaran, syarat-syaratnya nggak masuk di akal, tinggi badan 160, kenapa nggak sekarang aja tingginya kayak jelangkung atau tingginya kayak jerapah? Mau ngapain? Mau benerin genteng? Kan nggak mungkin, Mbak. Iya kan? Kita kan yang penting otaknya, kemampuannya, semangatnya, bisanya dia bekerja. Usia 30 Mbak, menurut saya itu belum tua. Belum pantas untuk dimuseumkan. Umur 25 belum, Mbak. Saya tinggal di luar negeri, saya memberikan contoh kepada pemerintah Indonesia supaya ini tidak berlarut-larut, Mbak. Masa cuma Mbak doang yang cari makan di Trans TV? Apa nggak mikirkan di luar sana, Mbak? Jadi kita harus punya empati ya, Mbak. Itu menurut saya. Jadi semoga. Tapi harus, Jadi tapi menurut harus saya. pakai syarat nggak Bun? Ya, Perlu syarat nggak ke situ kan nggak main kabur aja kan Bun? ya gini Mbak. Semua itu mereka sudah merencanakan dengan mateng. Nggak mungkin mereka itu tidak punya paspor. Mereka kan bukan orang-orang bodoh. Yang mereka meninggalkan, kalau mereka bikin estek ke luar negeri dulu, ketika kabur aja dulu, mereka itu bukan orang-orang yang tidak paham. Mereka pasti paham. Mereka bisa buka Google, otomatis mereka pasti tahu. Dan mereka sudah membaca persyaratan-persyaratannya, terutama adalah paspor. Agensi-agensi yang terjamin. Dan ini juga buat apa? Bunda memberikan juga tips kepada semua pemuda Indonesia, jangan sembrono juga. Jangan sampai kejadian hal-hal yang tidak diinginkan negara kita. Misalnya jangan juga membebanin pemerintah. Contohnya misalnya sembarangan mengambil agensi, lalu menggebu-gebu tanpa memikirkan ke depannya. Lalu sampailah ke negara yang tidak bisa dijamin keselamatannya. Lalu terjadilah misalnya kriminalis atau apa. Bun, kalau misalkan minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak menurut Bunda? Gimana? Kalau minimum upah kerja di Indonesia perlu dikaji nggak Bun? Itu juga perlu dibahas. Jadi tidak sembarangan memberikan upah kepada kayak misalnya di Jerman, Bunda upahnya misalnya ada. Sekarang yang jadi pertanyaan Bunda, ada nggak kerja yang 6 jam, lalu ada yang 8 jam? Seminggu 3 kali atau seminggu 5 hari? Jadi semua harus tertata, teratur. Jadi kita jangan jadi negara yang seakan-akan tidak mempedulikan jam kerja. Lalu pekerja itu suka hati aja menggajinya, suka aja menyuruhnya. Itu juga nggak boleh. Itu juga bukan bagian dari keadilan, Mbak. Jadi harus punya rasa juga, punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa kita nyuruh orang kerja 24 jam, nggak ada istirahatnya. Kalaupun dia lembur harus ada tambahan gaji. Dan juga harus sesuai dengan kerjaannya. Kalau misalnya dia kerja cuma seminggu 3 kali, ya bisa jadi misalnya sebulan 3 juta. Atau yang full bisa 5 juta. Itu untuk ukuran buruh ya Mbak. Itu untuk ukuran buruh. Mungkin kalau misalnya itu udah mungkin kalau misalnya kerjanya cuma seminggu 3 kali, kayak saya kalau dirupiahkan saya 16 juta. Ya kita jangan bandingkan euro dengan rupiah, itu udah jauh kali hitungannya, udah nggak bisa kita samakan. Jadi kayak disesuaikan juga apa Mbak itu UMR-nya itu udah ribet aku dengernya. Nanti dipotong-potong ya Mbak. Iya Bun. Iya. Bun mau dikit lagi Bun.
kepalanya ujung kepotong lagi. Ya harus Nah. harus disesuaikan juga. Jadi nggak bisa kita misalnya orang yang lulusan dari udah sarjana tiba-tiba dia kerja di suatu perusahaan atau apa gitu gajinya cuma 2 juta 3 juta kan nggak mencukupin kebutuhan dia Mbak. Sekarang kita harus perhitungkan juga sewa rumah berapa per tahun atau per bulan. Kebutuhan mereka makan itu berapa. Jadi kalau di Jerman itu kalaupun dia tidak boleh gaji di bawah dari sewa rumah. Itu nggak boleh. Jadi memang udah diperhitungkan. Kalau dia kerja kayak Bunda, kerjanya hanya Talsite. Talsite itu kayak misalnya seminggu 30 jam. Nah, tetap dia di atas 1.000. Tidak boleh di bawah 1.000. Kalaupun di bawah 1.000 mentoknya paling 900. Nah, Indonesia lihat dia harga rumah berapa. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang ribet ya Mbak. Karena kan sekarang di Indonesia juga orang sewa rumah harga nggak tentu. Iya. Iya kan, jadi banyak yang perlu diperbaikin, perlu ditata gitu. Terus kalau nggak bisa bayar diusir, tidur di jembatan, ya kan. Jadi Indonesia itu memang perlu penataan lagi Mbak. Ini buat pemerintah Indonesia harus lebih menata lagi. Jadi semuanya harus ada aturannya, tidak bisa menyembarangin harga-harga makanan. Harus menyamakan. Kalaupun di supermarket disesuaikan dengan penyewaannya, harga rumah itu dengan ruangan luasnya seberapa. Jadi bisa dilihat dari gaji mereka, bisa dilihat dari pengeluaran mereka. Kalau misalnya mereka sewa rumah sebulannya 1 juta, uang makannya aja sebulan berapa, ya itu harus itu juga. Jadi sebenarnya ini masalah yang komplit. Jadi kayak masalah yang harus bener-bener dicari solusinya, solusinya Mbak. Ilusi. Apa ilusi? Nyanyi dong. Instruksi lagi. Somasi. Somasi. Gitu loh Mbak. Apalagi Mbak? Bun gimana Bun? Kan ada hashtag kabur aja dulu. Mbak pernah diewong. Katanya pernah diewok. Coy. Maghrib, Bun lagi maghrib. Coy, astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah ya Allah ya. Coy. Udah Mbak apa lagi? Mau nanya apa lagi? Bun, itu kan kata wakil menteri bilangnya katanya kalau mau kabur aja sekalian gak usah balik lagi. Komen Bun mana? Ya kalau menurut Bunda itu kalimat yang tidak wajar. Kalimat yang ada rasa sebenarnya nggak boleh. Jadi itu kayak itu nggak boleh kalimat itu. Ya maksudnya seorang yang punya pendidikan yang tinggi, tapi kalimat itu menurut saya tidak logis ya Mbak. Maksudnya bukan, harusnya dia lebih bijak dalam menjawab. Ya pergi aja dengan mencari ilmu. Nanti kembali lagi, mungkin lebih sopan. Tapi kalau misalnya pergi dan kembali lagi loh, mereka kan warga Indonesia. Mereka punya hak kapan waktu mereka pulang. Kecuali kalau mereka tidak punya warga Indonesia lagi, misalnya mengganti paspor. Tapi kan mereka punya keluarga dan tidak ada larangan orang mau keluar negeri balik lagi gitu, nggak boleh, nggak, itu nggak ada sebenarnya. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu kalimatnya candaan, apa kalimatnya itu unsurnya kemana arahnya lalu kesel kayaknya Bun, emosi. Atau mungkin dipelintir sama netizen, kita kan nggak tahu Mbak. Kacamata Mbak kok gede kali sampai nggak nampak alisnya. Gede kali kacamataku ini Bun. Ada satu lagi nih Bun, aku nanya. Terus kalau misalnya ada usulan jadi dui keluarga negaraan, 2 keluarga negaraan nih, jadi tuh usulannya Bunda warga negara Jerman sama warga negara Indonesia, gimana tuh? Katanya bakal ada kayak begitu Bun. Ya saya juga pernah dengar kasus masalah itu. Kalau misalnya kalau misalnya dia masih bisa memegang 2 negara ya, tapi kan itu persoalannya nggak segampang itu. Sekarang kalau misalnya dia punya paspor Jerman, lalu dia bisa megang paspor Indonesia. Iya, jadi Bunda tuh kan udah tinggal Jerman. Nah, Bunda warga negara Jerman sama... Enggak, saya enggak warga negara Jerman. Warga negara Indonesia-nya ini Bunda tetap bayar pajak. Tetap bayar? Di Indonesia. Bunda tetap bayar pajak di Indonesia. Tapi saya kerjanya di luar negeri. Iya.
Ya nggak adil dong. Bunda juga warga negara sana gitu. Yang Jadi ada itu nggak bisa, kalau kayak gitu itu nggak adil, karena kan kita cari makannya adil di ya. luar. Kecuali kalau ketika saya di Indonesia lalu saya berpajak itu wajar, tapi kalau ketika saya di luar negeri, saya kerja di luar negeri terus potong pajak sini potong lagi pajak Indonesia, itu nggak masuk di akal. Itu udah terlalu, itu namanya udah di luar dari konteks. Itu bisa dibilang kayak apa ya nggak bisa. Begitu pula aturan dalam pemerintahan orang yang Kan ya. jadi kayak jangan menyalahkan masyarakat lalu dengan ancaman atau dengan denda itu kan ibarat kata secara tidak sengaja, secara apa ya, kayak ini tega banget. Mereka cari makan di luar negeri, mereka udah berpajak di luar negeri, mereka sudah mencari lapangan kerja di luar, lalu mereka dikerja dulu kan mereka harus pajak Indonesia. Lah itu udah lain lagi, Mbak. Kalau menurut saya ini bahasa saya, Mbak. Ini mungkin banyak kali orang-orang yang di luar negeri tidak sependapat dengan hal ini. Kecuali mereka tinggal di Indonesia, mereka kerja di Indonesia, mereka bayar pajak di Indonesia, itu boleh. Tapi kalau misalnya mereka kerja di luar negeri, kayak saya kerja di luar negeri, saya bayar Jerman, saya udah dipotong pajak sama Jerman, dipotong pajak lagi di Indonesia. Loh, nggak ada haknya. Gitu. Iya. Kalau misalnya katanya untuk jadi paspor nggak 2 terima tapi tuh tujuan gitu ya. jurusannya ke sana, mendingan nggak usah. Toh juga saya bisa jadi- pulang kapan saya mau dan nggak ada larangan, Mbak. Jadi kadang-kadang kita juga harus membelikan, kalau kita mengeluarkan suatu hukum, suatu undang-undang, tolong dipikirkan lebih dalam, tolong maksudnya tolong dipikirkan lebih. Jadi tidak bisa kita mengeluarkan undang-undang yang tidak sesuai gitu loh. Itu kan nggak sesuai. Jadi harus lebih diteliti lagi, dipertimbangkan lebih ini. Jangan hanya sekedar mengeluarkan undang-undang tapi malah merugikan masyarakat. Kan harus sesuai. Kita juga nggak boleh terlalu kayak manusia ini kan bukan keledai, Iya. bukan sapi peras. Kesana, jadi kita larinya ke sana jatuhnya kan, pemikiran jadi ke sana. Kita kan harus menjaga hak, kita harus menghargai hak asasinya dia, tenaganya dia, sumbangsi pasinya dia. Kita nggak bisa sewenang-wenang memperlakukan manusia, Mbak. Di agama juga dilarang dalam hal ini. Agama mana yang membolehkan menyiksa manusia atau membudak manusia semau kita? Nggak boleh. Hukum-hukum itu kan sudah ada. Kita melihat dari hukum Alkitab. Turunnya Alkitab itu untuk mendidik manusia, dan manusia mencontoh. Undang-undang ini juga harus diambil dari Alkitab, Al-Quran, apa itu harus diambil karena supaya ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi nggak bisa kita bikin undang-undang semau kepala kita, Mbak. Kita harus itulah gunanya MPR. Harus ada musyawarah, harus ada pertimbangan-pertimbangan. Mengambil lagi hak asasi manusianya, toleransinya lagi diambil, kemanusiaannya lagi diambil. Jadi nggak bisa kita memberikan undang-undang semau kepala otak kita, nggak bisa. Walaupun dia seorang pejabat, nggak boleh kayak gitu. Pejabat itu adanya karena masyarakat yang mendukung, Barunya apa sih? karena ada suara masyarakat. Jadi masyarakat juga harus berhak untuk menentukan, juga memberikan support. Kalau nggak sesuai dengan kalau nggak sesuai dengan kepala masyarakat, ya nggak bisa juga itu keputusan diambil semaunya, Mbak.